Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Restu Gusti Monitasari. Nah, ini adalah video terdadakan banget karena gak niat-niat mau bikin video. Kayaknya semua video dadakan deh. Gue mau ngebahas beberapa hal yang udah gue dapetin dari buku yang gue baca. Nah, mau tahu buku apa? Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe biar gue semangat bikin videonya. Oke guys, langsung aja. Di sini bukunya udah ada. Namanya, judul bukunya adalah Menjadi Pribadi Pemantas Hati. Nah, kalaupun di sini ada kata hati, tapi bukan berarti ini berkaitan dengan cinta-cintaan, perasaan, bukan hanya sebatas itu, tapi ini lebih luas gitu. Dan menurut gue ini buku yang paling enak banget buat dibaca buat orang-orang yang kalau baru 5 menit baca buku udah langsung nguap, ngantuk, rasanya pengen tidur, udah nggak kuat gitu loh. Dan ini tuh recommended banget. Jadi dia tuh nggak bikin ngantuk. Karena apa? Karena dalam bukunya itu nih tuh, jadi seru kan, nggak kayak monoton gitu loh tuh. Jadi ada penggalan kalimat, penggalan ayat, kata-kata motivasi. Apa sih kelebihan isi buku ini sampai ngebuat gue pengen bikin video untuk diupload ke YouTube membahas mengenai buku ini? Jadi buku ini bener-bener bermanfaat untuk keseharian kita, karena isi buku ini menjelaskan mengenai hal-hal yang lebih baik kita lakukan dari yang biasanya kita lakukan. Di sini akan dijelaskan mengenai pribadi-pribadi orang, manusia yang terbaik itu seperti apa gitu. Nah, di buku ini diuraikan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah pribadi yang berpenampilan menarik, pribadi yang memiliki sikap baik, pribadi yang menyenangkan, pribadi yang pintar, pribadi yang berpikir positif, pribadi yang memikirkan masa depan, pribadi yang tidak terpengaruh masa lalu, pribadi yang menghargai pasangan, dan pribadi yang baik kepada keluarga. Isi buku ini kurang lebih ada 209 halaman sampai kepada penutup. Nah, gak mungkin gue bacain setiap halamannya kepada kalian. Gue ringkas aja maksud dari buku ini apa, dan ini berpengaruh ke kehidupan kita. Jadi di buku ini dijelaskan dari mulai bab pertama, yaitu mengenai pribadi yang berpenampilan menarik. Artinya ini berkaitan dengan outer beauty atau penampilan kita secara luar, berbeda dengan inner beauty yang nanti akan dibahas di bab selanjutnya. Nah, outer beauty ini kadang banyak yang masih mengabaikan. Jadi seolah-olah apa sih gitu, memperdulikan penampilan, buat apa punya penampilan menarik, punya penampilan rapi, tapi kalau hatinya buruk, kalau hatinya jelek. Nah, peribahasa di dalam buku ini mengatakan bahwa bagaimana orang lain mau masuk ke rumah kita kalau halaman rumah kita itu kotor, kumuh, terlihat seperti tidak terisi oleh orang, sepi, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu di buku ini dijelaskan bahwa penampilan itu sangatlah penting untuk dibuat semenarik mungkin. Karena jika penampilan kita sudah menarik, rapi, orang-orang pun akan dapat dengan mudah dan lapang untuk datang ke kehidupan kita. Apalagi kalau lingkungan kita itu lingkungan yang benar-benar membutuhkan sosok yang terlihat siap. Salah satu indikator terlihat siap itu adalah dari penampilan. Kayak contoh kayak gini,
gue sekarang status sebagai asisten dosen. Nah, gue tuh harus udah bisa ngebedain mana gue ketika menjadi seorang mahasiswa dan mana ketika gue menjadi seorang asisten dosen yang job desk-nya itu adalah masuk ke kelas ketika memang sebelum Covid, masuk ke kelas, memberikan materi, bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa, dan balik lagi keluar kelas bertemu dengan dosen-dosen atau orang-orang yang memang secara profesional bekerja di bidangnya. Nah, ketika gue bertemu dengan mahasiswa sebagai asdos dan ketika gue bertemu dengan mahasiswa sebagai nya itu sebagai mahasiswa, itu berbeda, sangatlah berbeda, terutama di bagian penampilan. Di penampilan ini haruslah kita perhatikan. Kalau kita ketemu dengan teman sesama mahasiswa ketika kita menjadi seorang mahasiswa, kayaknya fine-fine aja kalau kita pakai celana robek-robek, santai, pakai sendal jepit, karena pasti kita pun ketemu sama dia hanya untuk ngobrol ataupun mengerjakan tugas di luar kelas yang memang itu santai gitu. Kan beda kalau kita ketemu sama teman mahasiswa kita juga, terus kita masuk ke kelas untuk belajar, pasti kita juga untuk rapih kan, tapi rapihnya di sini hanya sebatas rapih seorang mahasiswa, wajar-wajar aja gitu. Tapi kalau misalkan gua mau ketemu sama dosen, mau ketemu sama mahasiswa gua di kelas, ya pasti penampilannya itu berbeda, harus rapi, harus terlihat mencerminkan seseorang yang memang punya kepribadian siap untuk berbagi ilmu. Gimana mahasiswa gue mau menangkap apa yang gue berikan kalau misalkan gue ke kelas pakai celana robek-robek? Bagaimana mereka mau menghargai gue kalau misalkan gue pun gak bisa menghargai mereka secara penampilan? Nah itu secara garis besarnya maksud dari pentingnya outer beauty di dalam buku ini ialah seperti itu ya guys. Tapi selain dari penampilan yang rapi, juga seolah-olah punya kesiapan, kita juga harus memperhatikan kebersihan secara luar. Kebersihan secara luar ini adalah contohnya ialah kita menggunakan baju yang memang bersih gitu, bukan baju yang kotor seperti itu. Kalau misalkan kita mau ke kebun, mau ke sawah, wajar kalau kita pakai baju kotor karena pada akhirnya kita akan kotor-kotoran. Tapi kalau kita mau rapat, mau ngajar, atau kita mau ketemu orang-orang gitu tuh, yang pasti mereka itu akan mempersiapkan dirinya dengan serapi mungkin, masa kita tidak menghargainya dengan menggunakan baju yang kotor misalkan. Nah itu tidaklah menunjukkan pribadi yang baik dengan penampilan yang menarik gitu. Ingat, di bab ini disebutkan bahwa bagaimana seseorang ataupun banyak orang masuk ke dalam kehidupan kita kalau luaran kehidupan kita dianalogikan seperti rumah. Kalau luaran rumah kita ini kotor, kumuh, seperti tak terisi, bagaimana orang akan masuk? Yang ada kan orang akan balik lagi, seperti itu. Dan yang terpenting adalah harus dapat menyesuaikan gitu. Jadi penampilan yang rapi, yang bersih, yang menunjukkan kita itu harus menarik mungkin, itu tetap harus dapat disesuaikan dengan keadaan. Kayak misalkan kita mau ngajar, harus menyesuaikan pakaian kita, penampilan kita, kerapian kita, harus menyesuaikan bahwa kita itu adalah seseorang yang mau masuk kelas bertemu dengan mahasiswa dan untuk mengajar, bukan seseorang yang mau kondangan gitu. Jadi serapi mungkin kita menggunakan baju, kalau menggunakan pakaian, kalau pakaian itu tidak sesuai dengan event, itu malah membuat kita seolah-olah jauh dari tanda siap gitu, atau bahkan kita dicap sebagai orang yang terlalu berlebihan. Jadi harus sesuai dengan kondisi, keadaan, dan jangan berlebihan. Dan yang terpenting bagi umat muslim adalah menutup aurat, seperti itu. Nah, selanjutnya ialah bab mengenai pribadi yang memiliki sikap baik, yang mana sikap baik ini berkenaan dengan inner beauty, kecantikan kita dari dalam. Nah, kalau berbicara inner beauty pasti kita langsung berpikir, wah ini nih yang paling penting gitu tuh.
Padahal semuanya juga penting. Nah, inner beauty itu memang penting, sangat penting gitu. Bagaimana seseorang punya penampilan menarik tapi ternyata hatinya tidak baik gitu. Nah, untuk menyempurnakan, walaupun tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini, tetapi kita berupaya untuk memberikan yang terbaik, maka outer dan inner beauty itu haruslah seimbang. Nah, inner beauty ini adalah berkaitan dengan hal apa? Banyak sekali yang masuk ke dalam kategori inner beauty. Salah satunya adalah sikap kita dalam menjalankan kehidupan ini. Contohnya itu seperti apa? Contohnya kayak gini. Dalam hal yang sangat kecil, yaitu coba usahakan untuk selalu mengatakan tolong ketika kita meminta bantuan, maaf ketika kita melakukan kesalahan, dan terima kasih ketika kita telah menerima bantuan dari orang lain. Itu adalah salah satu contoh daripada kita memiliki sikap inner beauty. Nah, selain daripada itu, di dalam buku ini dijelaskan banyak sekali aspek-aspek yang mendukung untuk mendapatkan inner beauty, untuk menunjukkan bahwa kita memiliki inner beauty. Selain daripada hal-hal kecil tadi yang memang penting, yaitu adalah hal-hal yang paling utama adalah tidak sombong, rendah hati, tidak pamer atau membanggakan diri, penyabar, tenang, ramah, bertutur kata lembut, berbicara dengan sopan, jujur dan dapat dipercaya, menjadi diri sendiri, rajin beribadah, tidak emosional. Jujur, ketika gue baca buku ini, gue merasa menjadi orang yang sangat buruk. Coba merenung, kayak merasa selama ini tuh kayak, ya Allah, gue tuh buruk banget gitu, jauh banget dari kata inner beauty gitu. Makanya kenapa gue berbagi ini ke kalian, bukan berarti gue merasa memiliki semua kategori ini. Gue berbagi seperti ini karena ingin kalian juga sama-sama membenahi diri dengan mencoba untuk memperbaiki diri dengan mengambil sisi positif dari isi buku ini, karena nggak semua orang kan punya buku ini, dan syukur-syukur kalian punya buku ini. Nah, aspek-aspek tersebut benar-benar sangat penting, dan ini pun menjadi cambukan untuk gue pribadi untuk memperbaiki diri, karena memang sulit gitu untuk bisa menata diri, apalagi kalau itu berkenaan dengan sifat dan bawaan kita dari lahir. Kita juga harus bisa memilah kalau memang itu adalah hal yang buruk, maka ayo perbaiki. Tapi kalau memang itu adalah hal yang harus kalian lakukan, maka ya udah, itu adalah wajar. Kayak contoh misalnya gini, kita sedang bekerja sama dengan orang ini udah kita jelasin berkali-kali secara baik, secara lembut, segala macam, dan ternyata dia melalaikan hal apa yang udah kita sampaikan, melalaikan kewajibannya. Maka wajarlah jika kita ngegas, namun dalam artian ngegas di sini adalah tegas terhadap hal tersebut, bukan ngegas yang kayak apa-apa ngegas gitu. Kayak gue juga kayak gitu sih, apa-apa ngegas. Nah, kita coba untuk membenahi diri. Gue pribadi sih, gue coba untuk membenahi diri. Begitupun dengan hal lain yang menurut gue masih gue upayakan untuk gue terapkan dalam kehidupan gue, untuk menjadi seorang yang penyabar, ramah, apalagi terlahir dengan wajah yang memang judes seperti ini gitu, terlahir dengan wajah yang seolah sulit untuk senyum. Ramah ini kayak menjadi PR gitu, tapi sebenarnya itu adalah tergantung bagaimana kita bisa berdamai dengan keadaan untuk menerima diri kita sendiri. Karena ramah di sini tidak semata-mata harus senyum sepanjang jalan, itu tidak seperti itu. Tapi kita mencoba untuk menjadi seseorang yang memang tidak sungkan untuk menyapa, menegur, apalagi kepada orang yang lebih tua daripada kita. Nah, itu adalah salah satu contoh daripada ramah itu sendiri. Jadi bukan berarti ramah itu harus punya mimik wajah yang nggak gitu juga. Susah, yang ada gue pegel seharian gitu. Walaupun memang senyum itu adalah ibadah, tapi bukan berarti orang yang enggak senyum ataupun orang yang punya mimik wajah judes itu nggak mau beribadah dengan senyum. Nggak kayak gitu. Mereka juga berupaya pengen bisa senyum, pengen bisa beribadah melalui senyum, tapi ternyata bikin pegel, itu juga nyiksa. Nggak boleh kita nyiksa tubuh kita sendiri gitu. Pokoknya banyak hal-hal yang bisa kita ambil di bab 2 ini tentang inner beauty, yang mana
gue juga lagi sama-sama ngebenahin diri untuk mencoba menerapkan semua ini. Dan di dalam bab 2 ini mengenai inner beauty ada penggalan kalimat yang ngena banget, yaitu berbuatlah baik kepada siapapun karena perbuatan baik itu akan berbalik lagi kepada kita. Jadi ketika kita memang sudah punya rasa di dalam diri kita menjadi seorang yang baik, insya Allah kebaikan kita sekecil apapun akan balik lagi kepada kita. Itu mencerminkan sosok orang yang memiliki pribadi yang memiliki sifat baik atau inner beauty.